Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Ramadhani, NIM 1904010230, kelas EKS 5H. Di sini saya akan membahas tentang desain produk dan jasa. Paling pertama yang saya bahas yaitu desain produk. Apa yang dimaksudkan dengan desain produk? Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Untuk mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis. Di antaranya yang pertama yaitu pembedaan atau diferensiasi, kedua yaitu biaya rendah atau kepemimpinan biaya, ketiga yaitu respon cepat atau rapid response, dan yang keempat yaitu kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Pemilihan produk dan jasa. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Contohnya yaitu rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan prosedur kesehatan. Beberapa rumah sakit dapat memutuskan untuk mengoperasikan rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kehidupan suatu produk. Di sini ada dua siklus yang berbeda. Yang pertama yaitu siklus hidup produk, terdiri atas 4 fase. Yang pertama yaitu pengenalan, kedua yaitu pertumbuhan, ketiga yaitu kedewasaan, dan yang keempat yaitu penurunan. Dan yang kedua yaitu siklus hidup berbeda-beda antar produk. Di sini ada 5 siklusnya. Yang pertama yaitu beberapa jam saja atau koran, yang kedua yaitu 1 minggu atau tabloid, yang ketiga yaitu beberapa bulan atau mode, yang keempat yaitu beberapa tahun atau modifikasi mobil, dan yang kelima yaitu tak terbatas atau Coca-Cola. Tugas manajer operasi mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Di sini kita bisa lihat siklus hidup produk dengan grafiknya. Ada perkenalan, perkembangan, kedewasaan, dan penurunannya. Selanjutnya yaitu tahap pengenalan atau disebut dengan introduction. Di sini ada 7 tahap pengenalannya. Yang pertama yaitu penjualan masih rendah, yang kedua yaitu volume pasar berkembang lambat, ketiga yaitu persaingan masih relatif kecil, keempat yaitu tingkat kegagalan relatif tinggi, kelima masih melakukan modifikasi produk, keenam biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi, dan yang ketujuh yaitu distribusi yang masih terbatas. Tahap selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan atau disebut dengan growth. Penjualan dan laba meningkat dengan cepat, promosi mulai dikurangi karena produk sudah dikenal masyarakat, persaingan menjadi ketat karena pesaing mulai memasuki pasar. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan saluran distribusinya adalah menurunkan harga jual. Tahap yang ketiga yaitu tahap kedewasaan atau disebut dengan maturity. Di sini ada 3 tahap kedewasaan. Yang pertama yaitu ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Contohnya yaitu penjualan handphone. Dan yang kedua yaitu penjualan sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. Pasar semakin tersegmentasi sehingga masing-masing segmen diperlukan promosi yang berbeda dengan lainnya. Dan yang ketiga yaitu strategi pemasaran kreatif digunakan untuk memperpanjang daur hidup produk, disebut inovatif maturity. Dan yang selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu tahap penurunan atau disebut dengan decline. Penjualan perusahaan semakin menurun disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar atau perubahan teknologi. Contohnya yaitu produk elektronik yang mengalami penurunan adalah CPU atau personal komputer yang saat ini sudah hampir terlibas oleh laptop. Baik, materi selanjutnya yaitu desain jasa. Banyak pembahasan yang memusatkan perhatian pada yang disebut dengan produk nyata yaitu barang. Di sisi lain terdapat produk yang tidak nyata yaitu jasa. Contoh industri jasa adalah perbankan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa misalnya pencucian dan pemotongan rambut di salon, sebuah senyuman lobi di hotel, kecepatan dan keramahan customer service di bank, kenyamanan dalam memberikan pelayanan di perjalanan dengan kereta api. Dan yang terakhir yaitu produk jasa. Kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terlibat dalam jasa. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara seksama membaca harapan-harapan pelanggan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.